Baik, terima kasih Ibu Afi. Saya Ciplis Gema Koriah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Yang pertama Pak Purbaya, pertanyaan saya terkait dengan mekanisme burden sharing antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Bagaimana bentuk kebijakan terbaru atau real atau nyata dari bauran kebijakan fiskal dan moneter akhir-akhir ini? Yang pertama adalah terkait dengan dana 200 triliun ke Himpara, Pak. Kemudian yang kedua adalah salah satu fasilitas dari Bank Indonesia adalah kebijakan likuiditas makroprudensial di mana terjadi penurunan fasilitas dari GWM, giro wajib minimum, dari 9% ke 4%. Artinya berarti itu akan menambah likuiditas di pasar, Pak. Sehingga bagaimana Bapak mengkomunikasikan kebijakan ini supaya pertumbuhan ekonomi terus mana Bapak mengkomunikasikan kebijakan ini supaya pertumbuhan ekonomi terus tumbuh, kemudian inflasi dijaga dan sedangkan exchange rate atau nilai tukar kita tetap terjaga, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemerintahan saat ini yang Bapak pimpin itu dapat sebisanya mengintegrasikan prinsip ESG, Pak, Environment, Social, dan Government. Okay. Baik dari sisi perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan. Terima kasih, Bu Afi. Terima kasih, Bu. Burden sharing, saya nggak tahu kapan timbulnya, itu waktu krisis kemarin kan, COVID. Kita dari istana nggak pernah minta burden sharing sebetulnya. Karena itu jelas langsung menghilangkan seolah batas antara fiskal dan moneter. Sekarang juga ada perjanjian burden sharing kan. Saya sih nggak semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu. Biarkan moneter di pihak moneter jalan sendiri sesuai dengan pakemnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal. Kenapa Bank Sentral dipisahkan waktu dulu dengan pemerintah? Supaya pemerintah atau politik tidak mempengaruhi kebijakan Bank Sentral yang dampaknya bisa jangkanya panjang. Kalau politik kan 5 tahunan, maka dipisah. Kalau kita jalankan burden sharing terus, seolah-olah menggabungkan lagi pemerintah dengan Bank Sentral, artinya Bank Sentral memonetize kebijakan fiskal. Itu yang nggak boleh sebetulnya. Itu di moneter tuh holy grail yang nggak boleh dijadiin satu. Tapi waktu krisis mungkin nggak apa-apa, tapi ke depan akan kita hindari sebisa mungkin. Kalau yang kedua apa tuh ya? Makroprudensial, kayak gini aja. Anda kira-kira takut kan kalau saya injek uang ke sistem, apakah akan menimbulkan inflasi? Mulai besar. Anda dosen bukan? Dosen fakultas apa? Ekonomi. Buka lagi bukunya.